나병희 대표가 직접 입을 열게 만들어야 돼요. 향이야. Sebelum itu, Haesang menceritakan bagaimana neneknya menjalani hidup. Selama ini, neneknya jarang berinteraksi dengan dunia luar, bahkan ia tidak mempunyai handphone. Urusan perusahaan, ia hanya mempercayai Jiwon. Bahkan untuk merubah tanggal pada kalender di rumah pun, ia hanya percaya kepada Jiwon. Karena sekarang Jiwon berada di pihak mereka, maka Haesang membuat sebuah rencana, di mana Jiwon akan merubah tanggalannya, yang mana sebenarnya hari ini adalah hari aman dan hari aman adalah tanggal 28. Jiwon mengundurnya menjadi tanggal 27 dan Haesang menyuruh Sanyong untuk berpura-pura menjadi roh jahat tersebut agar neneknya bisa memanggil nama asli dari roh jahat itu. Dan sandiwara pun dimulai, yang mana akhirnya kita semua tahu perjanjian di antara neneknya Haesang dengan sosok roh jahat berambut panjang bernama Hyangi. Saat Sanyong tahu nama roh tersebut, disitulah Sanyong membuka kedoknya. Sanyong berucap, hidup Ibu Na alias neneknya Haesang akan baik-baik saja karena sebenarnya ini adalah hari aman. Tapi Sanyong tidak tahu apa yang akan dilakukan roh jahat itu kepada neneknya Haesang keesokan harinya karena neneknya Haesang sudah melanggar janjinya. Neneknya Haesang sadar yang ada di hadapannya sekarang ini bukanlah Hyangi, melainkan Sanyong yang asli. Ia lalu berteriak sekencang-kencangnya. Namun, Sanyong terus berkata, keluarga Ibu Na benar-benar mengerikan karena rela membunuh seorang anak kecil demi hidup seperti ini. Setelah Sanyong pergi, Jiwon langsung memanggil ambulan dan mengatakan jika kondisi Ibu Na sedang tidak baik-baik saja. Ibu Na berontak dan tidak mau dibawa ke rumah sakit. Namun semua sudah terlambat karena Jiwon akan menjadikan Ibu Na sama seperti Wujin yang dibunuh oleh Ibu Na. 당신이 우진이가 됐고. Dan sayangnya ini semua masih belum benar-benar berakhir. Meskipun mereka sudah tahu siapa nama asli roh jahat tersebut, mereka tetap harus mencari tahu nama Hyangi dalam aksara Mandarin atau lebih tepatnya tulisan nama Hyangi pada zaman dahulu. Hongse berniat untuk segera mencari daftar nama-nama murid di SMP Jangjingri. Namun Haesang mencegahnya karena waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, di mana hari aman akan segera berakhir. Roh jahat tersebut akan murka dan ia bisa bertindak seenaknya. Meskipun sekarang Sanyong berada di dalam ruangan dengan tali perbatasan, tetap saja Profesor Gangmu pernah tewas saat di dalam ruangan tersebut. Lebih baik mereka mulai saat matahari terbit. Sementara itu, saat Sanyong berada di dalam ruangan yang ia batasi dengan tali perbatasan, ia mendengar suara roh jahat itu yang berkata jika semua ini terjadi karena Sanyong menginginkannya. Sanyonglah yang telah membunuh orang-orang dan neneknya karena menginginkan rumah ini. Lalu tiba-tiba ada api yang membakar ruangan tersebut dan entah mengapa kru penyelamat pun datang dan membuka pintunya. Sanyong tersadar saat ia berada di ambulan. Ternyata saat jam 12 lewat itu, raga Sanyong dikuasai oleh roh jahat yang mencari cara agar Sanyong keluar dari rumah ini. Ia langsung membakar ruangan tersebut lalu menelpon ambulan. Sanyong langsung minta diturunkan, kemudian ia meminta maaf kepada petugas. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menelpon Haesang. Saat ditelepon, Sanyong menceritakan jika roh jahat itu membuatnya keluar dari rumah. Saat itu, tiba-tiba hujan turun yang menandakan tidak ada matahari. Sanyong kemudian merasa jika roh itu kembali mencari korban, dan ia melihat jika roh itu pergi ke suatu tempat. Kemungkinan roh jahat itu sedang mengincar Hongse karena ia sedang mencari nama aksara Mandarin Hyangi pada dokumen SMP Jangjinri. Saat itu, Hongse sedang menelpon kenalannya untuk meminta bantuan. Saat di perjalanan dan kemudian berhenti di lampu merah, ia dikagetkan dengan kemunculan Sanyong yang berada di samping mobilnya. Awalnya, Hongse ingin membukakan pintu mobilnya, namun setelah melihat tatapan Sanyong, sama dengan saat ia melihat tatapan Sanyong di malam sebelum detektif Munchun tewas, Hongse langsung membatalkannya. Saat bunyi klakson mobil di belakangnya berbunyi, di saat itulah Sanyong menghilang.
Dan karena gagal membunuh Hongse, roh jahat itu kemudian mengincar Haesang yang sedang sibuk mencari benda yang terakhir. Saat ini, Haesang sedang berada di dalam kereta, yang mana jika pintu kereta terbuka, artinya ia mengundang roh jahat itu membunuhnya. Haesang mencoba menghindari pintu, sementara Sanyong mencoba mengurung dirinya kembali dan akhirnya roh jahat itu gagal membunuh Haesang. Singkat cerita, Hongse akhirnya menemukan catatan murid SMP Jang Jinri yang bernama asli Lee Hyangyi. Dia adalah anak kedua dari keluarga tersebut yang juga mempunyai kakak bernama Lee Yongmin dan adik bungsu bernama Lee Mukdan. Sementara Haesang juga menemukan benda terakhir dari petunjuk Gangmu, namun karena benda itu berada di sekitar konstruksi, maka benda itu agak rusak. Namun Haesang tidak tahu benda yang mirip tusuk rambut itu sudah rusak dari awal atau rusak karena konstruksi. Dan satu-satunya cara untuk melihat keaslian benda tersebut adalah Sanyong harus menyentuh benda ini. Bersama Hongse, Haesang langsung meluncur ke rumahnya Sanyong. 결국 날 없애겠다는 거야? Namun tiba-tiba saat Sanyong berada di dalam ruangan itu, ia mendapat penglihatan yang membuatnya langsung keluar dari rumahnya. Sementara itu di kafe milik ibunya Sanyong, ia memamerkan tempat usaha barunya kepada Semi. Dan Semi memamerkan jika sekarang ia sudah menjadi seorang PNS. Untuk merayakan hal tersebut, ibu Sanyong akan membuatkan Semi secangkir kopi. Saat ingin membuatkan kopi, ibu Sanyong mendapatkan telepon dari pihak asuransi tentang keikutsertaan Sanyong sebagai ahli waris jika ibunya mati. Ibunya Sanyong tidak percaya putrinya melakukan hal itu. Ia pun sampai enggan menjawab telepon dari Sanyong. Padahal saat ini Sanyong tengah panik karena ternyata ibunya diincar oleh roh jahat tersebut. 왜 그러세요? Sanyong langsung memberitahu Haesang dan bergegas menuju kafe ibunya. Sementara di kafe ibunya, Semi yang masuk ke dalam tanpa menutup pintu yang membuat roh jahat itu leluasa masuk ke dalam kafe, langsung mengendalikan tangan ibunya Sanyong hingga memerah dan kemudian langsung menggerakkan badannya untuk bunuh diri. Semi tidak bisa menghalangi ibunya sahabatnya itu karena kekuatan ibu Sanyong cukup besar. Untungnya saat itu Sanyong langsung datang. Ia pun membuat penawaran jika ibunya tetap diganggu, maka Sanyong akan mengakhiri hidupnya sendiri. Jika ia mengakhiri hidupnya, roh jahat itu tidak mempunyai inang lagi dan akan pergi selama-lamanya. Sehingga roh jahat itu akhirnya berhenti membuat ibunya Sanyong bunuh diri dan pergi dari sana bersama Sanyong. 엄마가 죽으면 나도 죽어! Ketika Haesang dan Hongse sampai di sana, Sanyong sudah tidak ada di tempat. Lalu setelah menelpon ambulan dan mengurus yang terjadi di sana, Haesang memutuskan untuk segera mengadakan ritual pengusiran roh jahat saja. Meskipun benda terakhir tidak dipegang oleh Sanyong agar mereka tidak membuang-buang waktu lagi. Sementara Hongse pergi mencari di mana Sanyong berada. Pertama, ia datang ke rumah neneknya Sanyong dan Sanyong tidak ada di sana. Saat mau pergi, tiba-tiba telepon di rumah itu berbunyi dan di sana Hongse lah yang mengangkat telepon tersebut. 구광모 교수님 따님 계신가? Sementara itu Haesang bertemu dengan nyonya yang membuat tali perbatasan. Ia memberikan nasihat kepada Haesang jika Haesang tidak boleh terburu-buru. Ia harus lebih teliti lagi untuk menyelesaikan kasus ini karena hantu bisa menipu. Haesang lalu memikirkan apa benar benda terakhir yang menyerupai tusuk rambut ini adalah benda yang dicari-cari, di mana benda itu terlihat mahal karena Hyangyi adalah seorang anak nelayan. Lalu kemudian ada Hongse, ia datang ke rumah seseorang yang tadi menelpon karena ingin bertemu dengan Sanyong, putri dari Profesor Gangmu. Rupanya, dulu Profesor Gangmu pernah mencarinya dan menanyakan tentang Lee Mukdan. Rupanya wanita tua dan suaminya ini adalah rekan satu kelas kakaknya Lee Mukdan, yaitu Lee Hyangyi. Mereka suka menggambar bulan di malam hari, dan karena lukisan tersebutlah yang membawa Profesor Gangmu kepadanya. 향이 중학교 때 같은 Wanita tua itu lalu menceritakan sosok Hyangyi. Dia adalah gadis sederhana yang sangat menyukai lukisan, namun ia tidak bisa membeli satu set cat kaca karena tidak punya uang. Lalu, Lee Mukdan adiknya sangat bergantung kepadanya. Ia sering menghabiskan waktu bersama Lee Mukdan di sebuah pantai. Hyangyi ingin sekali terlahir di keluarga yang kaya, lalu terbang menjauh dari tempat ia dibesarkan. 엄마 아빠도 없어졌으면 좋겠다. Sementara
Sementara itu Ibu Na mendapatkan kabar dari Jiwon jika ia dipecat dari Jonghyun Capital. Lalu Jiwon membuka pintu yang mana di sana ada Sanyong. Tentu saja itu bukan Sanyong melainkan Hyanggi. Ini adalah balas dendam terakhir untuk Ibu Na. Sanyong pun masuk ke dalam ruangan dan berkata jika Ibu Na pantas mendapatkannya. Bahkan Ibu Na sudah membunuh suami dan juga putranya tapi tetap berakhir seperti ini. Lalu neneknya Haesang berkata jika sebenarnya Hyanggi lah yang melakukan semua ini karena keegoisannya. Dulu saat pemilihan, dukun Choi Manwol sudah memilih Hyanggi dan memberikan aksesoris rambut tersebut. Pada malam harinya setelah pemilihan itu, Hyanggi mendengar perkataan ibunya yang sedang sedih karena anaknya terpilih menjadi tumbal dan akan membuatnya mati kelaparan. Hyanggi pun lalu memberikan aksesoris rambut yang ia dapat kepada Limuk dan adiknya. Dan semenjak itu Limuk dan pun menghilang. Tidak lama Limuk dan menghilang, desa pun kedatangan makanan yang begitu banyak. Dan di rumahnya, ia juga melihat uang yang banyak. Hyanggi lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli cat warna yang ia sukai. Namun tiba-tiba ayahnya menamparnya dan membuat cat itu pun terjatuh. Ayahnya tidak habis pikir bagaimana bisa Hyanggi malah berkeliaran dengan uang tersebut dan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Padahal ibunya bersikeras mencari cara untuk menyelamatkan keluarga dan berakhir bunuh diri. 니네 집에 계속 안 좋은 일이 있었어요. Semenjak kejadian di mana Hyanggi menukar dirinya dengan Limuk dan hidup keluarga Hyanggi dalam masalah. Setelah ibunya bunuh diri, Hyanggi putus sekolah hingga teman-temannya datang mengunjunginya dan membujuknya untuk kembali bersekolah lagi. Saat Hyanggi sudah melupakan kesedihannya kehilangan ibunya dan adiknya, ia mendengar ayah dan kakaknya juga tewas tenggelam saat mencoba mencari ikan. Pada saat itulah Hyanggi memutuskan untuk berlari ke rumah neneknya Haesang dan menyelamatkan adiknya. Namun di sana Hyanggi dan Mukdan dibunuh secara bersamaan dan dukun tersebut menjadikan Hyanggi sebagai roh jahat. 뜬 귀신이 되는 거란다. Untuk itu, neneknya Haesang menyuruh Hyanggi untuk kembali bersamanya. Jika mereka berdua kembali bersatu dan berjanji satu sama lain di mana aku hidup kamu hidup, maka neneknya Haesang akan membunuh semua orang yang berusaha menyingkirkan Hyanggi. Ibu Na lalu minta maaf jika ia telah menyebut nama asli Hyanggi, tapi ia tidak menyebutkan rahasia yang lain. Hyanggi tetap membunuh neneknya Haesang karena dengan begitu rahasianya tetap abadi. Sementara itu Hongse dan Haesang pergi ke rumah neneknya Haesang untuk mencari tahu di mana letak mayatnya Hyanggi karena hanya mayatnya yang tidak ditemukan, berbeda dengan Mukdan. Mereka curiga jika mayat Hyanggi dikubur di rumah neneknya Haesang dan mereka pun membongkar gudang tempat pembuatan roh jahat tersebut. Di sana ada sebuah pintu kecil yang mengarah pada lantai bawah atau basement yang tidak pernah terjamah oleh manusia. Saat itu Hongse melihat ada sebuah tempat penyimpanan yang ternyata isinya adalah kerangka manusia. Sementara itu Sanyong setelah pergi dari rumah sakit dan akhirnya sadar, ia lalu mendengar suara Hyanggi jika semua orang yang menginginkannya adalah orang yang serakah. Berbeda dengan Sanyong, Sanyong hanya ingin hidup menjadi diri sendiri, makanya Hyanggi menyukainya. Namun karena mereka sudah tahu namanya, Hyanggi akan menghilang. Sebelum menghilang, ia ingin minta tolong kepada Haesang untuk yang terakhir kalinya. Ia ingin Haesang mencari jasadnya di suatu tempat yang dingin yang tidak diketahui banyak orang. Lalu ia meminta dikuburkan di tempat yang bagus. 모르는 차가운 곳에 묻혀 있는데 시신을. Dan kebetulan Haesang dan Hongse menemukan jasad tersebut di mana kerangka itu memegang sesuatu yang mana sebelum tewas ternyata Hyanggi sempat melawan dukun Choi Manwol dan menusukkan tusuk rambut milik dukun tersebut ke dadanya. Namun karena patah, maka dukun itu langsung menghujamkan pisaunya. Lalu kemudian Hyanggi tewas sambil memegang patahan tusuk rambut tersebut. Tapi kenapa Hyanggi ingin sekali Haesang menemukan tusuk rambut itu? Dan apakah tusuk rambut itu benda yang terakhir? Lalu apakah Sanyong bisa terlepas dari jeratan roh jahat berambut panjang tersebut?